Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Riyas Amin Akbar, NIM F1B019076 dari kelompok 16. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari percobaan 7 untuk membuat sebuah program ATM sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Jadi pada program yang telah saya buat ini, saya menggunakan 5 buah file header. Yang pertama yaitu include IOStream, di mana include IOStream ini merupakan file header untuk memanggil pada library yang digunakan sebagai standar input atau output dan baris baru dalam pemrograman bahasa C++. Selanjutnya, include cunayo.h yang merupakan file header untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan selanjutnya yaitu include stdlib.h, di mana merupakan file header untuk operasi matematika yang di dalamnya terdapat fungsi pustaka. Dan selanjutnya include AppStream. Include AppStream di sini merupakan file header untuk operasi input dan output file pada C++, seperti misalnya opstream untuk operasi output atau menulis ke file, dan ifstream untuk operasi input atau membaca file. Selanjutnya include ctime, di mana include ctime ini merupakan file header time.h, karena nantinya kita akan menggunakan fungsi time, ctime, dan time_t, yang dimana fungsi dari time adalah untuk mengambil waktu yang sekarang dari komputer namun masih berupa angka-angka yang belum diterjemahkan. Kemudian fungsi ctime adalah untuk mengkonversi nilai yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi time ke dalam bentuk string, sedangkan time_t adalah tipe data pengganti long. Dan selanjutnya terdapat pula using namespace std, yang dimana fungsinya untuk mendeklarasikan semua fungsi atau class ataupun file yang terdapat dalam namespace std. Jadi jika tidak menggunakan namespace std, maka perintah cin atau cout tidak akan dikenali kecuali dengan menyisipkan sintaks std.2.2 di setiap perintah cin dan cout-nya. Selanjutnya saya masuk pada bagian pendeklarasian. Di sini terdapat tipe data integer untuk variabel tabungan sama dengan 2 juta, yaitu dimana nantinya di sini akan mendeklarasikan jumlah tabungan atau jumlah saldo pada ATM. Dan terdapat pula integer dengan variabel a. Mengapa saya menggunakan integer di sini? Karena integer di sini merupakan tipe data yang menampilkan nilai dalam bentuk bilangan bulat, yaitu seperti 2 juta ini. Selanjutnya, selain tipe data integer, terdapat pula tipe data karakter atau char, yang dimana berfungsi untuk dapat menampung satu digit karakter, dapat berupa huruf ataupun angka. Selain itu juga terdapat kelas FileStream dengan OpStream yang memiliki fungsionalitas untuk dapat menulis ke dalam file dan mendefinisikan objek, yaitu objek struct. Dan terdapat juga tipe data void untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan dipanggil nantinya, yaitu seperti void dengan fungsi cetak, void dengan fungsi kembali, void dengan fungsi keluar, void dengan fungsi saldo, dan tipe data integer dengan fungsi tarik tunai, dan tipe data integer juga untuk fungsi store tunai. Selanjutnya saya masuk pada bagian script
fungsi main. Di sini terdapat sebuah tipe data integer yang dimana untuk menampilkan bentuk bilangan bulat. Dimana pada script ini merupakan keluaran dari program menu pilihan transaksi, di mana ditampilkan perintah cout untuk memberikan sebuah keluaran berupa kalimat seperti selamat datang di ATM, menu pilihan transaksi, serta mengeluarkan sebuah keluaran berupa menu-menu transaksi seperti cek saldo, tarik tunai, store tunai, serta keluar, dan akan memiliki sebuah keluaran juga dari perintah cout berupa pilih salah satu paket yang Anda inginkan, 1, 2, 3, atau 4, yang nantinya akan diinput oleh perintah cin, yaitu cin A. Selain itu juga terdapat statement switch case, di mana merupakan pernyataan penyeleksian yang berfungsi untuk memanipulasi aliran program. Conditional expression mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna dengan menyesuaikan keadaan kondisi. Jadi pada bagian script ini saya mencantumkan 4 buah case dengan fungsinya masing-masing. Pada case pertama saya gunakan untuk memanggil fungsi dari saldo, yaitu untuk mengecek isi saldo atau sisa saldo yang ada pada tabungan. Dan pada case kedua saya gunakan untuk memanggil fungsi tarik tunai, yaitu untuk melakukan penarikan tunai atau uang. Dan case ketiga saya gunakan untuk memanggil fungsi store tunai, yaitu untuk melakukan penyetoran atau menabung uang. Dan pada case yang keempat saya gunakan untuk memanggil fungsi keluar, yaitu untuk keluar dari ATM. Dan terdapat pula default, di mana terdapat statement break yang difungsikan untuk menunjukkan bahwa perintah siap untuk keluar dari struktur switch case. Lalu saya lanjut kepada bagian script selanjutnya. Di sini terdapat tipe data void dengan fungsi saldo, di mana di dalamnya terdapat sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program dapat menentukan atau menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program dan membukanya kembali. Dan terdapat pula perintah cout yang nantinya akan menampilkan sebuah keluaran berupa selamat datang di ATM, dan perintah cout untuk mengeluarkan keluaran berupa menu cek saldo, dan perintah cout dengan keluaran sisa saldo Anda saat ini adalah tabungan yang telah dideklarasikan. Selanjutnya saya masuk pada fungsi tarik tunai, di mana pada fungsi tarik tunai ini saya menggunakan tipe data integer karena nantinya akan menampilkan nilai-nilai bilangan bulat. Dan terdapat pula sistem CLS
ya seperti pada fungsi saldo sebelumnya yang telah kita jelaskan. Di sini juga terdapat tipe data integer dengan variabel tarik, dan terdapat pula perintah cout untuk memberikan sebuah keluaran seperti selamat datang di ATM dan menu tarik tunai. Dan terdapat pula perintah cout untuk keluaran berupa nominal yang Anda akan tarik dengan diinput oleh sein variabel tarik. Dan di sini juga terdapat tabungan sama dengan tabungan minus tarik yang fungsinya untuk apabila kita melakukan transaksi tarik tunai, maka secara otomatis tabungan atau saldo akan berkurang sesuai dengan nominal yang kita tarik. Dan di sini pada fungsi cetak terdapat perintah yang mirip dengan cout, yaitu struct, di mana struct ini akan berfungsi menampilkan output, tetapi hasil outputnya akan ditampilkan dalam file txt, tidak ditampilkan pada output dalam program seperti pada hasil runningnya. Seperti di sini, struct dengan keluaran penarikan yang Anda tarik, struct dengan keluaran saldo setelah penarikan, dan struct terima kasih telah menggunakan ATM kami, dan struct all center. Serta perintah cout dengan keluaran transaksi berhasil, silahkan mengambil uang dan struk Anda. Dan terdapat juga perintah cout untuk memberitahu sisa saldo Anda saat ini setelah melakukan tarik tunai. Selanjutnya saya masuk pada fungsi store tunai. Hampir sama dengan fungsi tarik tunai, di sini store tunai juga menggunakan sistem CLS, dan terdapat pula tipe data integer untuk variabel store, dan terdapat pula perintah cout untuk mengeluarkan kalimat-kalimat seperti selamat datang di ATM, menu store tunai, dan perintah cout untuk memberikan sebuah keluaran perintah masukkan nominal yang Anda store dengan diinput oleh perintah sein variabel store. Dan terdapat pula tabungan sama dengan tabungan plus store, di mana di sini artinya apabila kita melakukan store tunai atau menabung, secara otomatis tabungan atau saldo di ATM akan bertambah sesuai dengan jumlah nominal yang Anda store. Sini juga terdapat fungsi cetak dengan struct atau dengan perintah struct dengan keluaran storan yang Anda store dengan keluaran saldo rekening setelah melakukan penyetoran, dan struct berupa keluaran terima kasih telah menggunakan ATM kami, serta struct dengan keluaran all center. Dan terdapat juga perintah cout untuk menghasilkan keluaran berupa transaksi berhasil, silahkan mengambil struk Anda, dan perintah cout berupa keluaran sisa saldo Anda saat ini setelah melakukan penyetoran. Selanjutnya masuk pada fungsi kembali dengan tipe data void. Karena di sini tidak memberikan nilai balik atau hasil balik, maka di sini saya menggunakan tipe data void yang nanti di dalamnya terdapat perintah cout untuk memberikan keluaran seperti transaksi lainnya dengan karakter Y atau T dengan diinput oleh sein B. Di sini juga terdapat kondisi if else, di mana if dalam kurung B sama dengan Y atau B sama dengan Y. Artinya di sini apabila kita melakukan transaksi dengan menginput Y,
pada program, maka program akan menuntut pada transaksi menu atau melakukan transaksi kembali, serta atau sedangkan else if di sini artinya else if B sama dengan T atau B sama dengan T. Artinya di sini apabila kita menginput dengan huruf T pada program, maka program ATM akan keluar. Dan selanjutnya fungsi keluar. Di sini saya juga menggunakan tipe data void untuk fungsi keluar, yang dimana di dalamnya terdapat sistem CLS juga, yang nantinya akan memberikan sebuah keluaran dengan perintah cout berupa keluaran terima kasih telah menggunakan ATM kami. Dan yang terakhir di sini terdapat fungsi cetak dengan tipe data void, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi time underscore t now sama dengan time 0, dan terdapat juga tipe data char dengan variabel atau dengan pointer dt sama dengan ctime and now. Dan terdapat pula tipe data integer record sama dengan ren. Dan di sini juga terdapat struct.open untuk mencetak file atau membuat file txt-nya. Dan terdapat pula ios.2.2 out untuk membuka file. Di sini terdapat pula perintah keluaran struct yang nantinya akan memberikan keluaran untuk model struct atau struk ATM, dan di dalamnya terdapat struct dengan keluaran tanggal dan waktu dari penarikan atau penyetoran, serta struct dt dan juga struct lokasi ATM tempat Anda melakukan transaksi. Struct lokasi yaitu di mana Anda melakukan transaksi atau lokasi ATM tempat Anda melakukan transaksi. Dan yang terakhir struct dengan keluaran no record atau nomor record dengan keluaran record. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat langsung program dari ATM sederhana yang telah saya buat. Jadi di sini pada tampilan utama akan memberikan sebuah tampilan menu pilihan transaksi seperti cek saldo, tarik tunai, store tunai, dan keluar. Dan berupa perintah untuk menginput atau memilih transaksi apa yang Anda inginkan. Di sini saya mencoba untuk melakukan tarik tunai. Setelah memilih transaksi, program akan menuntut pada masukan nominal yang Anda tarik. Di sini saya akan memasukkan 100.000. Setelah itu transaksi berhasil, silahkan mengambil uang dan struct Anda. Dan sisa saldo Anda saat ini adalah 1.900.000 karena tadi telah ditarik 100.000, berarti berkurang 100.000 dari saldo yang 2 juta. Lalu program akan menuntut pada transaksi lainnya. Jadi di sini apakah kita akan melakukan transaksi lainnya atau tidak? Di sini saya tidak saja dengan huruf T. Setelah kita menginput tidak mau melakukan transaksi lagi, maka program akan menghasilkan keluaran berupa terima kasih telah menggunakan ATM kami. Dan berikut hasil programnya, dan ini merupakan hasil file yang dihasilkan. Sini akan dihasilkan berupa struct dari
transaksi yang Anda lakukan. Di sini terdapat judul struk ATM kelompok 16 dan tanggal waktu Anda melakukan penarikan, lokasi ATM Anda, nomor record Anda, serta penarikan dengan jumlah yang Anda tarik, serta sisa saldo setelah penarikan. Dan terdapat all center. Dan sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.